Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini ingin mewawancarai Ibu Laksmi sebagai humas pemerintahan di Kota Administrasi Jakarta Barat. Sebelumnya boleh perkenalkan diri, Bu? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Raihana Laksmi. Biasanya teman-teman panggil saya Laksmi. Saya di sini sebagai staf di Seksi Komunikasi Informasi Publik, Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat. Keterkaitannya dengan public relation yang dibahas teman-teman, kita di sini seksi KIP, terutama komunikasi informasi publik, kita mengemas informasi untuk disampaikan kepada masyarakat. Oke, boleh langsung? Boleh lanjut. Kita langsung ke pertanyaan yang ingin kita sampaikan, ingin kita pertanyakan pada Ibu Laksmi. Yang pertama, apa saja kegiatan atau acara rutin yang dilakukan Humas Pemerintahan Kota Jakarta Barat? Oke, dalam kasus ini saya tarik ke Seksi Komunikasi Informasi Publik di Jakarta Barat ya, Sudin Kominfotik Jakarta Barat kita sebutnya, sesuai Pergub nomor 144 tahun 2019. Adik-adik bisa cek itu tentang struktur organisasi Dinas Kominfotik di Provinsi DKI Jakarta. Nah, di suku dinas sendiri, khususnya di Seksi KIP itu, salah satu tugasnya itu melaksanakan pengelolaan media komunikasi publik pada wilayah kota. Dan pada pelaksanaannya, kesehariannya itu kita melakukan nggak jauh dari dokumentasi dan peliputan. Dokumentasi dan peliputannya ini terkait sama kebijakan atau kegiatan-kegiatan pejabat teras, biasanya wali kota, wakil, sekretaris kota, hingga asisten-asisten. Terus kita juga mengolah informasi-informasi lain yang nantinya dikemas jadi naskah berita ataupun materi untuk diupload di sosial media dan nantinya disampaikan kepada masyarakat. Oh, seperti itu. Lalu, apakah Humas Pemerintahan Kota Jakarta Barat mengadakan kontak sosial dengan kelompok masyarakat, Bu? Ya, kita tidak sering, tapi sesekali memang kita lakukan kontak sosial dengan kelompok masyarakat. Nanti dijelaskan ke soal berikutnya tuh mungkin. Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga itu, bentuk kegiatan seperti apa yang dilakukan Humas Pemerintahan Kota Jakarta Barat dengan kelompok masyarakat? Nah, itu yang tadi mengacu ke pertanyaan sebelumnya ya. Iya, kita sesekali mengadakan. Bentuknya apa sih? Kita ada sosialisasi tentang internet sehat atau literasi digital. Kita biasanya singkat namanya SOLID gitu, sadar olah literasi digital. Dan itu udah beberapa kali kita lakukan dengan mengangkat tema yang berbeda-beda tergantung dengan audiensnya siapa nih. Contohnya kita sempat bikin SOLID itu temanya rahasia menjadi konten kreator modal smartphone. Waktu itu anggotanya yang hadir ya, Karang Taruna Jakarta Barat, anggota Karang Taruna Jakarta Barat. Terus kita pernah juga bikin sosialisasi tentang parenting dan layanan kesehatan di era digital. Itu yang hadir Kadar PKK dan Dasawisma gitu. Lalu kemudian strategi seperti apa yang dilakukan Humas Pemerintahan Kota Jakarta Barat dalam memberikan informasi kepada masyarakat guna membentuk citra positif? Oke, ini sebenarnya salah satu tantangan kita juga karena kita mengelola website dan media sosial sebagai instansi pemerintah yang tentu di mata masyarakat sebenarnya tidak terlalu positif. Justru kadang masyarakat itu kan menganggapnya acuh tak acuh ya, nggak penting segala macam. Apa sih ini, kayak giat-giat pemerintah mungkin bagi mereka kurang penting. Nah, kita akhirnya strategi apa yang kita lakukan ya, kita selip-selipkan nih berita-berita, bukan berita ya sebenarnya, konten atau unggahan yang
lebih relate ke masyarakat. Kita ikutin perkembangannya mulai dari sekarang mungkin reels, kita coba bikin konten yang asik, yang jalan-jalan, kuliner, segala macam. Jadi setidaknya itu membantu masyarakat. Oh iya nih, akun pemerintah nggak yang kaku-kaku banget kok, yang ternyata asik-asik juga. Gitu. Berarti mengikuti perkembangan zaman juga ya? Iya, kita harus tentu ngikutin perkembangan zaman, ya perkembangan masyarakat kita juga tentunya. Iya. Gitu. Kemudian yang kelima itu bagaimana strategi public relation yang digunakan Humas Pemerintahan Kota Jakarta Barat dalam menciptakan berita. Media apa yang digunakan dalam menyampaikan berita tersebut? Sebenarnya yang coba kita manfaatkan di kita itu adalah akses khusus. Akses khusus karena kita berada dalam instansi pemerintah nih. Kita punya akses kepada wali kota, Kapolres, dan pihak-pihak yang punya kepentingan gitu di Jakarta Barat, ya pejabat-pejabat di Jakarta Barat. Jadi kita bisa pastikan informasi dari kita tuh terpercaya, teraktual. Itu sih yang apa ya, bisa jadikan strategi kita lah gitu. Jadi informasi-informasi itu dengan narasumber yang pasti kita punya akses yang khusus, itu disampaikan kepada masyarakat. Kemudian tentang media relation, bagaimana sih Anda menangani situasi ketika perusahaan menghadapi berita negatif di media? Oke, ini aku tarik ke kasusnya kita ya di pemerintah. Aku kasih contoh aja. Contohnya mungkin kita menghadapi musim penghujan nih. Negatifnya nanti bakalan agak ada banjir atau genangan. Itu kan pasti pola tiap tahun seperti itu. Nah, biasanya di kita di tingkat Dinas Kominfotik, di tingkat provinsi itu selalu ada rapat sebelum-sebelumnya. Ini kita mau menyambut musim penghujan nih, musim penghujan. Terus apa nih yang perlu kita siapkan? Komunikasi krisisnya apa sih yang bakalan kemungkinan terjadi ya, nanti pasti ada genangan, ada banjir. Terus jauh-jauh hari kita harus menyiapkan tuh materi-materi, jangan sampai nanti kejadian dianggapnya pemerintah nggak berbuat apa-apa. Ya, jadi sebelum itu terjadi kita udah preventif dulu. Kita siapkan postingan-postingan pemerintah sebelum musim penghujan, nyiapin apa sih gitu. Misalnya kita tuh biasanya ada kayak apel kesiapsiagaan bencana gitu, baik di tingkat provinsi atau tingkat kota. Terus ada pengerukan kali, itu biasanya masif sebelum musim penghujan, dan kerja bakti segala macem. Jadi itu sudah harus terinformasi ke masyarakat terlebih dahulu. Jadi jangan sampai pas kejadian terus ternyata ya nggak berbuat apa-apa, tapi kan pada saatnya ternyata sebelumnya pemerintah udah berbuat sesuatu kok gitu. Nah setelahnya kalau misalnya itu benar-benar kejadian, misalnya hujan yang debit hujannya benar-benar tinggi sampai terjadi genangan terus hujan, itu biasanya kita counternya dengan apa sih? Kita dengan counter mengenai penanganan di titik-titik yang mungkin airnya tinggi. Biasanya kan pasukan biru langsung muncul, pasukan warna-warni itu langsung muncul. Kita ambil medianya, kita langsung sebarkanlah bahwa ini kita langsung siap siaga nih turun ke lapangan. Jadi nggak cuman sebelumnya kita apel kesiapsiagaan bencana, tapi ternyata pas hari-hari kita benar-benar turun ke lapangan. Terus kita beritakan juga titik-titik yang ternyata udah surut, genangannya cepat surut segala macam. Terus mungkin kalau misalnya benar-benar yang ada yang banjir sampai yang setinggi mungkin sepinggang atau segala macam, kita ambil berita yang ini loh, misalnya pemerintah hadir, Pak Wali hadir turun ke lapangan, Sudin Sosial ngasih bantuan, BPAD turun juga ke lapangan segala macam. Itu salah satu contohnya kita
sini sih. Oke. Pertanyaan yang terakhir, strategi apa yang dilakukan media relation? Oke, kalau saat ini sebenarnya yang kita lakukan kepada dengan media-media itu tidak dengan media langsung. Jadi kita ada WhatsApp group bersama dengan reporter, jurnalis dari media mainstream yang mereka bertugas atau sebagai kontributor di Jakarta Barat itu. Jadi kita ada WhatsApp group, biasanya kami share tuh, hari ini Pak Wali ada kegiatan ini atau Pak PJ Gubernur ada kunjungan ini. Nanti kalau sudah tayang berita atau press release kita share juga, atau informasi-informasi lain, hari ini Pak Wali apa ya, terus Pak PJ pergerakannya kemana nih, kayak gitu kita share di situ. Jadi grup WhatsApp mencakup semuanya, itu masuk semuanya dari itunya, dari reporternya juga hingga dapat menginformasikan gitu. Iya, jadi grup itu isinya dari kami, seksi KIP, dan juga teman-teman jurnalis, reporter yang bertugas di Jakarta Barat dari media-media mainstream gitu. Jadi sebelumnya kita data, karena kita di sini juga ada PJLP reporter ya, reporter dan editor berita. Mereka juga punya, maksudnya sudah setiap hari kerja di lapangan kan kita pasti tahu dengan reporter-reporter yang sering liput di daerah Jakarta Barat. Terus yuk kita bikin grup bareng supaya komunikasinya lebih lancar. Gitu. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Sebelumnya nih mohon maaf kalau kita mengganggu waktu Ibu. Mungkin itu saja ya. Semoga sih informasinya ini bermanfaat buat teman-teman, terus membantu juga buat perkuliahannya. Terima kasih. Oke, cukup sekian dari kami dan Ibu Lasmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.